Hai guys, walaupun ini lagi bulan puasa dan masa-masanya karantin, tapi kita harus tetap semangat ya guys. Nah, di video kali ini aku akan membuat 7 kebiasaan Albert Einstein yang menjadikan ia sebagai ilmuwan terkenal dunia. Tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Ya guys, namanya juga manusia, pasti ada aja hal yang gak kita tahu. Jadi, untuk memperluas ilmu, jangan sampai kita malu atau takut untuk bertanya. Kita dapat bertanya kepada guru, orang tua, bahkan teman. Tapi karena ini lagi masa karantina, cara tergampang untuk bertanya adalah tanya kepada internet. Contohnya ini aku lagi bingung sama soal yang jawabannya aku gak bisa temuin di buku aku. Kalau ngandalin jawaban temen doang kan belum tentu cepat dijawab dan belum tentu benar. Jadi alternatifnya cari di internet. Karena nih ya guys, di internet itu banyak banget varian jawabannya. Jadi kita bisa cari yang mana yang paling serk gitu, yang jawabannya kita harapkan, seperti jawaban yang kita harapkan. Kalaupun belum puas di satu website, kita bisa ganti ke website yang lain untuk mencari jawaban yang kita harapkan itu. Karena nih ya guys, kalau misalnya kalian carinya di internet atau di aplikasi-aplikasi yang edukasi gitu, jadi kalian nggak cuma ngandelin jawaban temen yang cuma jawabannya aja, jadi kalian nggak bisa tahu dari mana jawaban itu, dari mana asalnya. Kalau di internet kalian bisa tahu kenapa dan kalian bisa baca artikelnya, jadi kalian paham. Nah, setelah udah kalian ketemu, itu kalian tinggal copy and then paste di window. Nah, jadi deh guys, pokoknya intinya itu jangan pernah sungkan untuk bertanya, karena sepintar apapun kita pasti ada aja hal yang belum kita tahu. As you guys know, metode belajar setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cara belajarnya itu di tempat yang ramai, ada yang di tempat sunyi, belajar jauh hari atau mepet hari, dan masih banyak lagi deh. Ini juga menjadi salah satu kebiasaan seorang Albert Einstein yang tentu dapat membantu kita. Jadi, temukanlah metode belajar yang menurut kalian pas, efektif, dan bisa membawa diri kita menuju keberhasilan dan kesuksesan. Kalau aku, jujur, aku itu belajarnya itu lebih sering mepet waktu. Jadi udah misalnya besok ulangan, aku belajarnya malam ini. Tapi sebenarnya ini tuh nggak baik guys, ini tuh bener-bener nggak efektif sama sekali dan kurang maksimal gitu guys nanti hasilnya. Cuma aku belajarnya langsung di buku paket gini dan langsung aku kasih highlight yang penting-pentingnya aja gitu. Jadi aku bedain warnanya, ada yang pink muda dan pink tua. Jadi pink tua itu yang penting banget, yang aku yakin bakal keluar di ulangan, dan pink muda itu ya setengah yakin setengah enggak sih guys gitu. Tapi kalau aku lagi rajinnya itu aku belajar jauh hari, dan kalau belajar jauh hari aku nyatet. Tapi itu kadang-kadang sih guys aku nyatetnya, maksudnya nyatet ulang di binder atau di buku catatan gitu. Tapi aku juga kadang belajar yang di luar dari mata pelajaran aku, kayak belajar bahasa Inggris. Itu aku kan anaknya suka banget sama bahasa Inggris, jadi aku kayak suka tambah-tambah kosakata bahasa Inggris gitu guys. Jadi aku belajarnya itu dari novel bahasa Inggris. Jadi di sini aku baca novel Scarlet and Ivy, itu bagus banget guys novelnya. Cuma di sini itu kata-katanya emang susah. Nah, itu yang aku cari guys. Jadi aku habis itu setelah dapetin katanya, kata-kata yang susah itu, habis itu ntar aku cari tahu deh itu tuh artinya apa. Jadi aku tahu kata baru. Jadi guys, contohnya itu ini forge. Nah, ini aku sama sekali nggak tahu ini tuh artinya apa. Jadi aku tapi ngumpulin dulu dua kata, dan ini satu lagi Verlaine, I don't know how to pronounce that, tapi aku ketemu di buku ini juga. Terus kalau udah minimal dua kata, aku cari di U-Dictionary, artinya tuh aku cari di U-Dictionary gitu. Nah, pas aku cari forge
ternyata artinya itu memalsukan, dan pokoknya banyak artinya guys. Itu kayaknya sesuai penempatan kata, tapi waktu aku try Neverland itu aku gak nemu artinya. Guys, poin yang ini itu super penting loh. Kenapa? Karena dapat memotivasi kita. Misalnya, aku punya sahabat nih, terus sahabat aku itu pinter banget. Terus, aku mau menjadi seperti mereka. Jadi, aku termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Tapi, karena ini lagi masanya karantina, jadinya kita kan nggak boleh keluar dan nggak bisa ketemu teman kita di sekolah. Nah, jadi kita bisa menggunakan media sosial itu sebaik mungkin untuk bertukar pikiran itu. Nah, tapi aku mau kasih tau ke kalian nih guys, kalau sumber motivasi kita tuh bukan hanya dari teman, tapi dari benda pun bisa. Misalnya, aku punya stationery yang bagus. Terus, aku bilang ke diri aku kalau stationery itu akan aku manfaatkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, entah itu untuk menghasilkan uang ataupun menghasilkan prestasi. Caranya aku foto, habis itu aku kirim ke teman aku dan bilang ke teman aku kalau stationery itu bakal merubah diri aku menjadi pribadi yang lebih baik, atau enggak merubah nilai aku menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya gagal, malu kan guys, so kita harus belajar lagi. Intuisi, apa itu ya? Nah, mungkin beberapa dari kalian belum tahu apa itu intuisi. Jadi, intuisi adalah istilah untuk kemampuan sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Berdasarkan Webster Dictionary, intuisi adalah kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan langsung atau wawasan langsung tanpa melalui observasi atau penalaran terlebih dahulu. Contohnya nih guys, aku lagi mengatur waktu belajar aku. Nah, di saat itu aku tahu waktu belajar yang pas buat aku sendiri. Itu tuh guys, kayak semacam naluri atau insting gitu loh. Nah, jadi ini contohnya gitu, jam 7 sampai jam 8 aku belajar apa, misalnya matematika gitu kan, karena pagi jadi fresh gitu. Nah, terus karena berhubung ini puasa, so kita bangunnya itu subuh, jadi aku tulis dari jam 3 sampai jam 5 misalnya aku belajar agama. Intinya guys, jangan pernah ragu dengan intuisi kalian, ikuti aja nalurinya. Gagal atau berhasilnya itu belakangan. Nah guys, ini tuh termasuk poin yang penting banget, karena banyak dari kita kalau sudah menerima satu kegagalan langsung putus asa. Coba deh kita lihat tokoh Albert Einstein yang mengalami kegagalan yang sangat banyak, tapi tetap menerima kegagalan tersebut dan terus mencoba dan berusaha hingga ia menjadi seorang ilmuwan yang dikenal oleh seluruh dunia. Hebat kan? Jadi kita harus semangat guys, dan jangan lupa untuk usaha, karena usaha yang maksimal tidak akan mengecewakan hasil. Fighting! Maksudnya, apa semua hal yang ingin kita kerjakan itu harus menggunakan imajinasi? Eits, jangan salah paham guys. Maksudnya itu, kita harus selalu membuka cakrawala dan imajinasi kita. Asik. Karena nih ya guys, kita tuh gak akan terus maju apabila tidak ada imajinasi di otak kita. Kalau kalian belum tahu, cara ini merupakan salah satu cara yang membuat seorang Albert Einstein dianggap ilmuwan terbaik, karena ia selalu membayangkan hal-hal yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Salah satu minat Albert Einstein ialah bermain biola. Tunggu deh, hubungannya apa? Nah, ini nih guys, selain kita bisa mengembangkan minat kita menjadi uang, kita bisa gunakan minat kita itu sebagai hiburan. Karena kalau kita terlalu tertekan untuk belajar, latihan, dan lain-lain yang membuat otak kita itu capek,
kita akan cepat jenuh dan belajarnya jadi tidak maksimal. Minatku itu menggambar, ya walaupun gak bagus-bagus sama tapi aku suka. Jadi guys, itu tadi 7 poin yang membuat seorang Albert Einstein menjadi ilmuwan yang dikenal oleh hampir seluruh penduduk bumi. Kalau kalian mau sukses, yuk terapin 7 poin itu di kehidupan kalian. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda loncengnya, comment, and share. Bye guys, see you guys on my next video.